Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Prianto akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Manajemen Stres. Yang pertama, definisi stres. Stres merupakan fenomena psikofisik yang manusiawi. Artinya, stres itu bersifat inheren pada diri setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Stres dialami oleh setiap orang dengan tidak mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan, atau status sosial ekonomi. Stres bisa dialami oleh bayi, anak-anak, remaja atau dewasa, pejabat atau warga masyarakat biasa, pengusaha atau karyawan, serta pria maupun wanita. Dr. Celia mencatat adanya 3 bentuk stres. Yang pertama, eustress. Eustress adalah bahan penting dalam memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan istimewa. Hal itu adalah stres yang positif yang memberi kita energi dan meningkatkan fokus dari kemotivasian kita. Stres itu ditimbulkan oleh situasi yang akan tingkat emosinya dapat kita kendalikan, seperti contoh presentasi makalah dan pertunjukan musik. Bila dikondisikan, stres itu cenderung meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita. Yang kedua, distress. Distress adalah respon stres yang destruktif dan negatif. Distress ditimbulkan oleh respon kita terhadap situasi yang tampaknya di luar kendali dan pengaruh kita. Ketika kita merasakan takut, butuh melepas zat yang memicu urutan kejadian yang meningkatkan denyut nadi kita, yang oleh beberapa orang dinamakan fenomena melawan atau kabur. Yang ketiga ialah hiperstres. Hiperstres adalah keadaan distres terus-menerus yang mengakibatkan dampak negatif terhadap hubungan, kesehatan, dan kinerja. Hiperstres menyebabkan kelelahan, sakit lambung, serta serangan jantung dan gangguan psikologis. Stres dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap individu. Pengaruh positif dari stres adalah mendorong individu untuk melakukan sesuatu, membangkitkan kesadaran, dan menghasilkan pengalaman baru. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah menimbulkan perasaan-perasaan tidak percaya diri, penolakan, marah atau depresi yang kemudian memicu munculnya penyakit seperti sakit kepala, sakit perut, insomnia, tekanan darah tinggi, atau stroke. Selanjutnya ialah manajemen stres. Pengelolaan stres disebut juga dengan istilah coping. Menurut Lazarus dan Volkmann, coping adalah proses mengelola tuntunan internal atau eksternal yang ditaksir sebagai beban karena di luar kemampuan individu. Coping terdiri atas upaya yang berorientasi pada kegiatan dan intrapsikis dan mengelola, seperti menuntaskan tabah, mengurangi, atau menimbulkan tuntutan internal dan eksternal serta konflik diantaranya. Faktor-faktor yang mempengaruhi coping sebagai upaya mereproduksi atau mengatasi stres adalah sebagai berikut, yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial dapat diartikan sebagai pemberian bantuan atau pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan dekat, seperti saudara atau teman. Menurut Ditchelin, dukungan sosial berarti pemberian informasi dari orang lain yang dicintai atau mempunyai kepedulian, serta memiliki jaringan komunikasi atau kedekatan hubungan seperti orang tua, suami, istri, teman, dan orang-orang yang aktif dalam lembaga keagamaan. House pada tahun 1981 mengemukakan bahwa dukungan sosial memiliki 4 fungsi. Di antaranya, yang pertama, emotional support, yang meliputi pemberian curahan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian. Yang kedua, appraisal support, yang meliputi bantuan orang lain untuk menilai dan mengembangkan kesadaran akan masalah yang dihadapi, termasuk usaha-usaha untuk mengklarifikasikan hakikat masalah tersebut dan memberikan umpan balik tentang hikmah di balik masalah tersebut. Yang ketiga, informational support, yang meliputi nasihat dan diskusi bagaimana mengatasi atau memecahkan masalah. Yang keempat, instrumental support, yang meliputi bantuan material seperti memberikan tempat tinggal, meminjamkan uang, dan menyertai berkunjung ke biro layanan sosial.
Selanjutnya ialah kepribadian. Tipe atau karakteristik kepribadian seseorang mempengaruhi pengaruh yang cukup berarti terhadap coping atau usaha mengatasi stres yang dihadapi. Di antara tipe atau karakteristik kepribadian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hardiness atau ketabahan atau daya tahan. Hardiness dapat diartikan sebagai tipe kepribadian yang ditandai dengan sikap komitmen, internal locus control, dan kesadaran terhadap tantangan atau challenge. Suzanne Kobasa pada tahun 1979 sebagai pencetus istilah hardiness menjelaskan ketiga karakteristik tersebut. Komitmen, yaitu keyakinan seseorang tentang sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Internal locus control, yaitu dimensi kepribadian tentang keyakinan atau persepsi seseorang bahwa keberhasilan atau kegagalan yang dialami disebabkan oleh faktor internal berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan external locus control merupakan keyakinan seseorang bahwa kesuksesan atau kegagalan yang dialaminya berasal dari luar. Challenge, yaitu kecenderungan persepsi seseorang terhadap situasi atau tuntutan yang sulit atau mengancam sebagai suatu tantangan atau peluang. Selanjutnya ialah optimis. Optimis merupakan kecenderungan umum untuk mengharapkan hasil yang baik. Wharton atau Lyot pada tahun 1994. Sikap optimis memungkinkan seseorang dapat mengkopi secara lebih efektif dan dapat mereduksi dampaknya, yaitu jatuhnya sakit. Humoris, orang yang senang terhadap humor atau cenderung lebih toleran dalam menghadapi situasi stres daripada orang yang tidak senang humor, orang yang bersifat kaku, dingin, pemurung, atau pemarah. Dalam studinya tentang beberapa cara coping, McQuarrie pada tahun 1984 menemukan bahwa 40% sikap humor itu dapat mengurangi stres. Dixon pada tahun 1980 mengemukakan bahwa humor, joke, atau kecewa berfungsi upaya untuk menilai kembali situasi stres dengan cara yang kurang mengancam dan dapat melepaskan emosi-emosi negatif yang terpendam, seperti perasaan. Selanjutnya ialah penyebab. Faktor pemicu stres diklarifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stresor fisik biologis. Beberapa faktor penyebab stres dari fisik antara lain penyakit yang sulit disembuhkan, cacat fisik atau salah satu anggota tubuh seperti wajah yang tidak ganteng, dan postur tubuh yang dipersepsi tidak ideal seperti kecil, kurus, pendek, atau gemuk. Yang selanjutnya, stresor psikologis. Stresor psikologis ditandai dengan negative thinking atau berburuk sangka, frustasi atau kekecewaan karena gagal dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan, iri hati atau dendam, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan keinginan di luar kemampuan. Selanjutnya, stresor sosial. Stresor sosial meliputi 3 hal. Yang pertama, iklim kehidupan keluarga, seperti hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis atau broken home, perceraian, suami atau istri selingkuh, suami atau istri meninggal, anak yang nakal seperti suka melawan kepada orang tua, sering membolos dari sekolah, mengonsumsi minuman keras, menyalahgunakan obat-obat terlarang, atau yang sebagainya, dan perlakuan orang tua yang keras. Salah seorang anggota keluarga mengidap gangguan jiwa, dan tingkat ekonomi keluarga yang besar. Yang kedua ialah faktor pekerjaan seperti kesulitan mencari pekerjaan, pengangguran, terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, perselisihan dengan atasan, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan, serta penghasilan yang tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ialah iklim lingkungan seperti maraknya kriminalitas, pencurian, perampokan, dan pembunuhan, tawuran antar kelompok, pelajar atau mahasiswa atau warga masyarakat, harga kebutuhan pokok yang mahal, kurang tersedia fasilitas air bersih, kemarau panjang, udara yang sangat panas atau dingin, suara bising, polusi udara, lingkungan yang kotor, atau bau sampah di mana-mana, atau kondisi perumahan yang buruk, serta kemacetan lalu lintas.
dan kehidupan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Baiklah, dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan bahwa stres merupakan fenomena yang psikofisik yang manusiawi. Artinya, stres itu bersifat inheren pada diri setiap orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Stres dialami oleh setiap orang dengan tidak mengenal jenis kelamin, usia, kedudukan, jabatan, ataupun status sosial ekonomi. Stres bisa dialami oleh bayi, anak-anak, remaja atau dewasa, pejabat atau warga masyarakat biasa, pengusaha atau karyawan, serta pria maupun wanita. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi, mohon dimaafkan. Saya Rio Aprianto mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.